Oke, baik, berikutnya silahkan Mas Billy untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Yusuf dan teman-teman. Perkenalkan, saya Filipus Bilian Prayoga, NIM 18009. Pagi hari ini saya menyampaikan terkait Dragosipus Special Device untuk Meter Dose Inhaler atau MDI Inhaler. MDI Inhaler terdiri dari tabung bertekan dan ruang dilengkapi dengan corong atau mouthpiece dan tutup pelindung. Tabung itu berisi obat, surfaktan, dan atau pelarut dan propelan cair. Inhaler itu sendiri dirancang untuk memberikan dosis yang tepat dari obat pada saat penyemprotan. Ketika tabung kanister ditekan, meteran valve satu arah dibuka oleh mekanisme pemicu dalam tubuh aktivator. Obat disemprotkan melalui mouthpiece, kemudian pasien dapat menghirupnya. Selanjutnya untuk Dragosipusnya, di sini saya menampilkan tampilan leaflet saya buat. Untuk cara mendapatkannya, Meter Dose Inhaler bisa didapatkan hanya dengan resep dokter. Resep bisa ditebus di apotek. Penyimpanan obat. Sorry, Bill, slide-nya nih nggak jalan ya. Di anu aja dipindah slide-nya. Ini masih di slide pertama. Oh, di tempat saya sudah pindah, Pak. Enggak di anu, enggak pindah di tempat saya, di anu aja dipindah biasa aja manual Oh, satu-satu. Ya, dipindah satu-satu lah situ aja. Ya silahkan. ini kelihatan. Kelihatan ya. Oh, ya. Dan pertama untuk cara mendapatkannya, Meter Dose Inhaler bisa didapatkan hanya dengan resep dokter. Resep bisa ditebus di apotek. Penyimpanan obat di apotek lebih terjamin sehingga obat yang kita beli dalam keadaan yang baik. Pastikan apotek memiliki izin dan apoteker yang siap membantu. Selanjutnya untuk cara penggunaannya, pertama buka penutup pada inhaler. Tarik penutupnya untuk melepaskannya, lalu letakkan di tempat yang aman. Pastikan untuk tidak menghilangkan tutup inhaler ketika menggunakannya. Inhaler yang tidak memiliki tutup bisa terkena kuman dan debu yang akan ikut terpompa ke dalam paru-paru Anda. Selanjutnya, periksa inhaler. Lap kotoran dan debu dari inhaler dengan tisu kering atau kapas. Jika bagian pipa mulutnya kotor, laplah dengan alkohol dan biarkan kering. Kemudian, peganglah inhaler secara tegak lurus dan kocok sebanyak 5-10 kali. Pegang inhaler dengan menggunakan jari telunjuk pada ujung atas tabung. Bagian pipa mulut akan berada di bawah dengan bagian tabung mengarah ke atas. Kemudian kocok inhaler dengan gerakan ke atas dan ke bawah dengan cepat. Selanjutnya, persiapkan spacer jika Anda memilikinya. Adapun spacer ini merupakan alat tambahan untuk membantu dalam penggunaan MDI inhaler. Kemudian jika semua sudah siap, yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah tarik nafas panjang, lalu keluarkan melalui mulut. Biarkan paru-paru terbuka hingga kapasitas maksimalnya, lalu tahan nafas selama beberapa saat. Selanjutnya, dongakkan kepala ke arah belakang. Posisi ini akan membuka jalur pernafasan, sehingga obat bisa langsung masuk ke paru-paru. Namun, jika mendongakkan kepala terlalu ke belakang, hal itu malah dapat menutupi jalur nafasnya. Selanjutnya, hembuskan nafas secara perlahan. Lepaskan udara dari paru-paru sebagai persiapan untuk menghirup obat dari inhaler. Berikutnya, letakkan inhaler di mulut Anda. Boleh juga menggunakan spacer.
Pipa mulut harus berada di atas lidah dan di antara gigi. Tutup bibir dan bidik lubang semprotan pada bagian belakang tenggorokan. Kemudian, nafaslah sementara Anda menekan tabungnya. Mulailah menarik nafas perlahan lewat mulut sementara Anda menekan tabung inhaler. Hal ini akan mengeluarkan dosis obat dari inhaler. Teruslah menarik nafas selama hingga 5 detik. Hiruplah obatnya sebanyak mungkin ke dalam paru-paru sementara Anda bernafas. Berikutnya, tahan napas Anda dan hitunglah hingga 10. Obat memerlukan waktu untuk bekerja. Jika Anda menghembuskan nafas terlalu cepat, bisa saja obat yang dihirup itu akan terbuang. Maka di sini harus menahan obat di mulut selama setidaknya 10 detik. Kemudian, lepaskan pipa inhaler dari mulut. Hembuskan nafas perlahan dan dalam-dalam dari mulut Anda, lalu bernapas dengan wajah. Kemudian, apa yang perlu diperhatikan dari penggunaan MDA inhaler? Pada saat menggunakan inhaler, duduk dengan tegak atau berdiri dengan dagu terangkat. Selanjutnya, jika baru pertama kali menggunakan inhaler selama seminggu atau lebih, maka untuk penggunaan pertama sebelum digunakan, semprotkan inhaler ke udara untuk mengecek inhaler berfungsi dengan baik. Jika membutuhkan semprotan berikutnya, tunggu sampai 30 detik dan kocok kembali inhalernya. Selanjutnya, berkumurlah setelah pemakaian obat untuk menghindari efek samping stomatitis. Dan yang terakhir, tutup kembali mulut inhaler dan simpan inhaler di tempat yang kering jika sedang tidak digunakan. Kemudian untuk cara penyimpanannya, kotoran atau debu bisa saja menempel pada MDI, khususnya pada bagian mouthpiece yang langsung bersentuhan dengan mulut dan gigi pasien. Debu sebaiknya dihilangkan dengan membersihkan MDI dengan kain lap dan air hangat. Tidak boleh mencuci dengan air karena akan menyumbat kanister. Bersihkan mouthpiece MDI sekali seminggu atau sesuai rekomendasi dari dokter atau apoteker. Bila Anda mencuci alat MDI dengan air, lepaskan terlebih dahulu kanister dari pegangan plastik atau plastik holder. Bilaslah dengan air hanya pada bagian mouthpiece dan penutup atau cap dengan air mengalir selama 30 detik dan jangan mencuci atau meletakkan kanister dalam air. Kemudian keringkan dengan membiarkan mouthpiece dan cap di tempat kering sepanjang malam. Keesokan paginya letakkan kanister kembali ke dalam mouthpiece dan cap pada MDI. Simpanlah MDI pada suhu kamar yang sejuk dan kering dan jangan pada suhu yang ekstrim. Bisa terlalu panas atau terlalu dingin. Itu bisa dihindari untuk menyimpan MDI pada suhu seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk pembuangan MDI inhaler. Pembuangan inhaler di tempat pembuangan akhir berbahaya bagi lingkungan, baik dalam limbah material maupun emisi gas rumah kaca karena sisa gas dari tabung yang dilepaskan ke atmosfer. Oleh karena itu, MDI inhaler yang sudah tidak digunakan dapat dikembalikan ke apotek untuk diproses limbahnya dengan prosedur yang sesuai. MDI inhaler dapat diserahkan setelah merusak kemasan, terutama segel, untuk menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk Degusibu Special Device obat tetes telinga. Obat tetes telinga adalah suatu bentuk obat yang digunakan untuk membantu mengobati atau mencegah infeksi telinga, terutama infeksi pada telinga luar dan saluran telinga. Obat ini juga digunakan untuk membantu menghilangkan kotoran telinga. Untuk degusibunya, cara mendapatkannya, obat tetes telinga
bisa didapatkan berdasarkan resep dokter. Pastikan apotek yang didatangi terpercaya dan memiliki izin apotek. Apotek yang berizin akan mencantumkan nomor surat izin apotek atau SIA pada plang apotek, dan obat ini bersifat pribadi. Untuk cara penggunaannya, yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun lalu dikeringkan untuk memastikan bahwa bersih. Bisa juga dilakukan pembersihan bagian telinga kita, bisa menggunakan lap dengan air seperti itu agar memastikan baik tangan maupun telinga yang akan ditetesi itu dalam kondisi yang bersih. Selanjutnya, hangatkan tetes telinga dengan cara digenggam dalam telapak tangan atau ketiak untuk beberapa menit. Jangan menggunakan aliran air panas dari keran karena suhunya menjadi tidak terkontrol. Perlu dihangatkan agar obat tetes telinga ini sesuai dengan suhu pada tubuh kita, seperti itu. Kemudian jangan sentuh bagian ujung wadah agar tidak terkontaminasi, dan pastikan obat tetes telinga bisa digunakan. Selanjutnya, miringkan telinga yang terkena ke atas atau berbaring miring. Tarik telinga ke belakang dan ke atas untuk membuka liang telinga. Jika diberikan kepada anak di bawah usia 3 tahun, tarik ke belakang dan ke bawah untuk membuka liang telinga, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, tempatkan jumlah tetes yang tepat di telinga Anda. Tekan perlahan pada penutup kulit kecil di atas telinga untuk membantu tetes masuk ke dalam saluran telinga. Kemudian, biarkan telinga miring selama beberapa menit sesuai petunjuk atau setidaknya selama 5 menit. Kemudian untuk cara penyimpanannya, simpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Misalnya di kulkas atau freezer bila ada petunjuk khusus. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Obat minum dan obat luar harus disimpan secara terpisah. Jangan meletakkan obat dalam mobil. Yang terakhir untuk cara pembuangannya, hilangkan informasi seputar obat dan keluarkan obat dari kemasan aslinya. Hal ini akan melindungi identitas dan privasi mengenai keadaan kesehatan kita. Selain itu, hal tersebut juga berguna untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, lalu bisa dibuang ke tempat sampah. Oke. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Oke. Saya persilakan jika Baik, ada Mas Billy, pertanyaan. saya rasa presentasinya lengkap ya ini ya. Jadi dapat gunakan simpan dan buangnya itu cukup lengkap, sehingga ini bisa menjadi sebuah pola kita untuk berpikir untuk special device itu memang secara sederhananya kalau kita ingin menyampaikan ke masyarakat dengan menggunakan dagu sibu ini adalah sesuatu yang sangat baik. Oke ya, jadi terima kasih untuk presentasinya itu seperti itu.